Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam I Start With Jesus. Dan di pagi hari ini baiklah kita memulai hari kita dengan kita datang di hadirat Tuhan. Kita membawa ungkapan syukur kita dan kita menyanyikan pujian mazmur yang terbaik buat nama Tuhan yang kudus. Mari juga persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara, karena kita juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita hampiri tahta Tuhan. Dia Tuhan Allah yang bertahta, yang berkuasa, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah bagi kehidupan kami ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita katakan kembali, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya
Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Meskipun kami menghadapi badai cobaan, tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, selamanya tidak akan mengubah kenyataan bahwa Engkau Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Yesus kami tinggikan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Aku lihat kebaikan-Mu, Haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib itu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita katakan kembali bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi kita katakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Well, selamat pagi sahabat I Start with Jesus. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali di hari Sabtu pagi ini jam 5.30. Nah saudara,
Pernahkah Anda merasa Anda kelelahan? Ya, Anda kelelahan karena terus-menerus mengejar sesuatu yang terasa jauh di luar sana. Atau mungkin Anda seringkali bertanya begini, apa ya kemampuan yang saya punyai? Apa ya spesialisasi dalam diri saya? Kemudian ketika Anda bertanya mengenai kemampuan, Anda mulai membandingkan diri Anda dengan orang-orang lain di luar sana. Lalu merasa tidak berkemampuan, Anda tidak memiliki kemampuan seperti mereka. Atau Anda merasa mungkin ngefans dengan figur atau artis-artis tertentu dan Anda berusaha untuk menjadi seperti orang tersebut gitu loh. Menyocokkan diri Anda untuk seolah-olah Anda sama seperti dia. Nah, hari ini ya, saya ingin membagikan sebuah rahasia yang besar buat saudara. Bahwa Anda itu tidak sedang berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saya ulangin ya. Anda dan saya tidak sedang berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kenapa demikian? Karena Anda sebenarnya sudah memilikinya. Nah, dalam sebuah buku yang saya baca, ada sebuah buku dengan sebuah prinsip tentang how to win friends and influence people, yaitu dari Dale Carnegie, karangan dari beliau. Dikatakan dalam buku itu bahwa manusia itu sebenarnya tidak sedang dibentuk dari nol. Dalam perjalanan ini ya, manusia tidak sedang dibentuk dari nol. Karena banyak orang sedang mencari kan, membentuk diri mereka. Padahal manusia tidak pernah dibentuk dari nol dalam perjalanan hidup ini. Anda tentunya. Melainkan manusia itu dibuka. Ini menariknya. Bukan dibentuk, tapi dibuka. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Bahwa Tuhan menciptakan Anda itu sebenarnya bukan kekurangan kapasitas, tapi full capacity. Wah, ini luar biasa loh. Tuhan menciptakan saudara itu sudah full capacity. Coba ya kita baca dulu ayatnya ya, agar kita bisa nangkap pesan ini dengan lengkap. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, dari teks ayat ini Tuhan tidak menciptakan produk yang gagal atau produk setengah jadi. Tuhan tidak menciptakan seperti itu, melainkan Tuhan membentuk. Artinya kita merasa kosong. Nah, kalau orang bilang kita sedang dibentuk begitu kan, orang berkata, oh saya sedang dibentuk. Enggak, membentuk itu artinya berarti kita sebelumnya merasa kosong. Dan harus meraih atau berusaha meraih yang belum ada. Ini bedanya ya, mengapa saya katakan kita bukan hidup ini dibentuk, tapi dibuka. Nah, kalau artinya membuka itu artinya kita menyadari sekarang. Berarti Anda diajak untuk membuka, arti gini, sadar bahwa kapasitas ilahi itu sudah Tuhan tanam di dalam setiap kita. Dan yang perlu kita lakukan hanyalah untuk melepaskannya. Kita nggak perlu mencari lagi. Kita hanya perlu melepaskannya. Dalam bukunya Andrew Wommack mempertegas ini, yaitu judulnya adalah, kalau saudara cari bukunya, Anda sudah memiliki segalanya. You've already got it. Saat saudara lahir baru, Roh Kudus itu memenuhi Anda dengan segala sesuatu. Saya percaya ini saudara. Pada saat saya lahir baru, Anda lahir baru, percaya Yesus, itu Roh Kudus memenuhi Anda dengan segala sesuatu. Kuasa yang membangkitkan Yesus itu sudah ada di dalam Anda. Wow, kuasa yang membangkitkan Yesus itu sudah ada di dalam diri saudara. Masalahnya bukan Tuhan belum kasih, masalahnya bukan Tuhan belum memberi. Tapi masalahnya kita belum membukanya. Kita belum sadar, kita belum ngelihat. Nah, iman bukan untuk menggerakkan Tuhan agar dia memberi kepada apa yang kita mau.
Tapi iman adalah sebuah bentuk respons kita untuk menerima dan melepaskan apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam roh kita. Itu sudah ada di dalam dirimu, di dalam roh Anda. Nah karena itulah saudara dikasih Tuhan, saya percaya begini nih. Tuhan itu membangun dua institusi yang Tuhan bangun sendiri, yaitu gereja sama keluarga. Nah Zion Church of Christ, disinilah pentingnya institusi yang Tuhan sediakan. Gereja kami di Zion Church of Christ. Kami yang saya gembalakan ini saudara. Kami memiliki ada 7 nilai inti yang kami sebut sebagai our heart family. Kami punya 7 values. Nah, inilah yang menjadi ekosistem sebenarnya gereja. Untuk apa? Untuk dapat membuka potensi yang ada di dalam diri setiap orang. Saya coba breakdown dari 7 values yang ada di gereja kami, yaitu integritas. Integritas itu menyelaraskan hati dengan desain aslinya Tuhan. Hati kita perlu diselaraskan dengan desain aslinya Tuhan. Lalu yang kedua, nilai kami adalah honoring. Artinya orang harus diajak untuk bisa menghargai gambar Allah di dalam diri mereka sendiri dan di dalam diri orang-orang yang ada di sekitar mereka. Lalu nilai values berikutnya adalah apa? Excellence. Berarti gereja mengajarkan setiap orang untuk dapat mengeluarkan kualitas yang terbaik yang Tuhan sudah tanam di dalam diri setiap orang yang sudah percaya. Lalu nilai kami berikutnya adalah accepted, yaitu menyadari bahwa kita ini diterima apa adanya. Anda dan saya, kita diterima apa adanya. Sehingga kita menjadi orang yang berani untuk bertumbuh karena kita sudah diterima oleh Tuhan. Lalu nilai selanjutnya adalah relevan. Itu memastikan potensi kita itu dapat berdampak bagi setiap zaman. Zamannya bisa berubah, tapi kita tetap bisa berdampak bagi orang-orang di berbagai zaman. Kita tetap bisa eksis, menyampaikan kebenaran, menunjukkan bahwa Tuhan hidup di dalam diri kita. Lalu nilai berikutnya adalah tentang teamwork. Artinya gereja membuat orang-orang Kristen itu sadar bahwa potensi yang ada pada kita itu akan terbuka maksimal pada saat kita mau bersinergi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena nggak ada orang yang Superman. Yang ada adalah super team untuk kita membangun bekerja sama. Dan values yang terakhir di tempat kami di Zion Church of Christ adalah family. Kenapa saya angkat ini, value ini yang terakhir? Karena di dalam keluarga yang sehatlah benih kehebatan kita dipupuk dengan kasih. Ini yang saya katakan. Gereja dan family. Itu dua institusi yang Tuhan bangun atas inisiatif Tuhan sendiri. Untuk apa? Agar orang-orang yang ada di dalam gereja, orang-orang yang ada di dalam keluarga, mereka menyadari akan potensi hebat yang ada di dalam diri mereka. Itu sebabnya nilai I Heart Family ini bukan sekedar slogan di gereja kami, melainkan ruang inkubasi. Agar apa? Agar Anda berhenti untuk tertipu oleh tipu daya iblis yang ingin Anda merasa lemah. Itu inginnya iblis, agar Anda merasa lemah terus. Dan mulai hari ini, Anda yang menyaksikan siaran ini, mulai menyadari bahwa saudara, kita semua, ketika lahir baru, bahwa sesungguhnya sejak awal, kita diciptakan untuk berkuasa. Amin. Kita diciptakan untuk berkuasa. Nah saudara, setelah kita tahu bahwa kita sudah memiliki segala yang kita butuhkan, lalu tas pertanyaannya adalah bagaimana cara membukanya secara praktis di dalam keseharian hidup kita. Nah kuncinya saudara ada pada apa? Kunci ada pada sinkronisasi. Ini penting. Di dalam roh saudara sudah ada segalanya. Tetapi di dalam jiwa, yaitu pikiran dan perasaan Anda, serta tubuh Anda, seringkali yang terasa justru sebaliknya. Nah, itu sebabnya di hari ini saya mau mengajak saudara untuk saudara memahami. Beberapa langkah praktis ini akan membuat saudara terbuka matanya. Akan membuat saudara sadar, hey, ternyata di dalam diri kita, di dalam diri saya, ternyata Tuhan telah tempatkan hal-hal yang luar biasa. Makanya
Anda nggak perlu iri hati dengan pencapaian orang lain. Anda nggak perlu iri hati dengan kemampuan orang lain. Karena setiap orang telah ditetapkan Tuhan dengan kemampuannya masing-masing. Makanya saudara, kemampuan yang Tuhan taruh itu sesuai dengan denyut otot setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang bisa lari cepat, ada orang yang bisa lari jauh. Walaupun sama-sama bisa lari. Tapi dua orang ini ditetapkan dengan tujuan yang berbeda. Nah, saudara harus memahami ini. Makanya ketika kita ikut Tuhan, ketika hari ini saudara dengar firman Tuhan, mata saudara harus terbuka. Dan Anda bisa melihat, ternyata saya juga hebat. Ternyata Tuhan kasih kemampuan luar biasa. Nah, langkah praktisnya adalah yang pertama begini. Berhenti mengkonfirmasi segala kelemahan-kelemahan yang ada pada diri saudara. Karena kalau Anda terus bilang begini, ya saya memang orang gagal, ya saya memang orang yang gak mampu, ya mau bilang apa memang begini adanya. Kalau engkau mengatakan itu, engkau mengkonfirmasi segala kelemahan-kelemahan tadi, maka Anda sedang mengunci pintu potensi Anda sendiri. Saya ulangi kembali dari sejak awal, di dalam dirimu ada potensi yang besar. So please, hanya gara-gara saudara pernah lemah, hanya gara-gara saudara pernah gagal, masa sih saudara mau ngucapin itu terus kegagalan dan kelemahan-kelemahan Anda? Berhenti mengkonfirmasi kelemahan-kelemahan tersebut. Anda kalau mengkonfirmasi kata-kata tadi berarti Anda sedang setuju dengan tipu daya setan. So please, jangan mengkonfirmasi segala kelemahan. Usir segala tipuan setan. Nah yang kedua langkahnya adalah apa langkah praktisnya? Sebaliknya, mulai mengkonfirmasi firman Tuhan. Mulai hari ini, perkatakan apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Saat Anda merasa lemah, katakan ini, saya kuat karena kuasa Tuhan ada di dalam aku. Ini bukan sekedar motivasi kosong. Ini adalah tindakan iman saudara, untuk menarik apa yang sudah ada di dalam roh saudara, ke dalam kenyataan lahiriah Anda. Jadi ingat baik saudara, mulai mengkonfirmasi firman Tuhan dalam hidup Anda. Yang ketiga, langkah praktisnya, latihan berpikir. Anda latihan berpikir sesuai dengan desain aslinya Anda. Caranya setiap pagi, luangkan 5 menit untuk bertanya kepada Roh Kudus. Tuhan, potensi apa yang ingin kau buka hari ini di dalam diriku? Coba cek. Setiap hari, every 5 minutes, ngomong seperti ini. Maka apa yang terjadi? Cara berpikir Anda akan mulai selaras dengan cara berpikirnya Tuhan. Wow, ini menarik kan? Ini luar biasa. Kalau saudara bisa memahami ini, saudara mengerti ini, Anda akan jadi orang yang berbeda. Anda akan melihat potensi hebat itu ada di dalam diri saudara. Mari kita mau masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita lepaskan roti dari tempatnya, ikuti doa saya. Anda memiliki potensi yang hebat di dalam diri saudara karena kuasa Tuhan bekerja. Mari sama-sama katakan dengan saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh darah Kristus. Bersama keluarga kami termeterai menjadi warga sorga oleh korban darah Kristus. Kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan setan-setan, menghancurkan kuasa kegelapan. Rancangan orang jahat tidak berkuasa atas kami. Oleh darah Kristus, segala kutuk dari nenek moyang telah dibatalkan. Mulai hari ini, setiap berkat yang Tuhan jaminkan terjadi bagi kehidupan kami. Maka oleh darah Kristus, mulut kami diberi kuasa. Doa kami digenapi pasti berhasil. Kami punya iman. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami, diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara masing-masing mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Berterima kasih buat anugerah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan saudara. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan buat setiap jaminan Tuhan sediakan. Di tangan kami saat ini ada minyak urapan. Tuhan yang mengajarkan kuasa, di balik minyak urapan ada mujizat yang luar biasa. Saudara, Anda bisa mempraktekkan kuasa. Dengar, karena di dalam diri saudara ada potensi yang luar biasa. Mari angkat minyaknya. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat hadir. Jagai kami, proteksi kami, pagarai kami. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Sekali lagi, mulut Anda ada kuasa, tangan Anda ada kuasa. Anda bisa berdoa buat setiap anggota keluarga saudara. Anda bisa berdoa buat setiap proyek saudara. Ingat baik, Anda diberi kuasa. Anda tidak mundur, Anda maju dan Anda bisa berhasil melakukan perkara-perkara yang ajaib atas kehidupan saudara. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka membicarakan atau menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Di layar monitor saudara ada kata-kata powerful, ada kata-kata berkuasa yang dapat terjadi pada waktu saudara memperkatakannya. Ini semua akan terjadi bagi kehidupan saudara. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi berkat yang penting. Sahabat, I start with Jesus. Berhentilah memandang diri Anda sebagai orang yang kurang. Ingat, di dalam Kristus, Anda sudah memiliki segala sesuatunya. Itu sebabnya, mintalah Roh Kudus mulai hari ini untuk membuka mata hati Anda. Saya Pastor Romi Matulesi, mari jalani Sabtu ini dengan kesadaran bahwa desain Tuhan di dalam Anda jauh lebih besar daripada kegagalan Anda. Dan sampai jumpa Sabtu depan. Haleluya. Arahkan hati, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai nanti Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa lagi dan God bless you. Amin. Amin. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan sekali lagi. Bangkitlah dan